harian hujan ini, tapi masih pada tetap semangat untuk join di Ngobras episode yang ketiga ini. Perkenalkan, saya Endah Setiorini, staf pengelola Perpustakaan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu-Lib, yang sore ini diberikan amanat untuk memandu jalannya acara ini. Bagi sobat baca yang baru pertama kali gabung, mungkin bertanya-tanya ya, Ngobras ini apa sih? Jadi Ngobras ini kepanjangannya ngobrol bareng sobat baca Kemenkeu-Lib. Di Ngobras ini kita bisa ngobrol tematik ya dengan sobat baca dari klub buku Kemenkeu-Lib yang diadain secara rutin setiap hari Jumat jam 16 sampai 17 atau 4 sampai 5 sore via Zoom. Nah, terus apa sih yang diobrolin di sini? Jadi di Ngobras ini sobat baca semua bisa sharing tentang tema yang sedang dibahas. Bisa dari pengalaman sobat baca, buku apa yang sedang dibaca, atau mungkin buku apa yang bagus dan direkomendasikan untuk sobat baca lainnya. Nah, sobat baca Kemenkeu-Lib ini adalah klub pecinta buku yang sementara ini sayang sekali keanggotaannya hanya khusus untuk internal Kemenkeu. Jadi untuk pegawai Kemenkeu, SMP BLU, dan sivitas dari PKN STAN. Kalau sobat baca di sini yang belum jadi anggota, terus tertarik nih pengen jadi anggota gimana caranya? Nah, pendaftaran member kita akan dibuka setiap awal bulannya. Jadi jangan lupa pantengin Instagram @kemenkeu-lib untuk informasi lebih lanjutnya. Di Ngobras yang episode ketiga ini, tema yang akan kita bahas adalah Going Offline. Sebuah buku yang ditulis oleh Desi Anwar. Menarik banget ya temanya. Di era digital ini, yang katanya dunia itu berada di dalam genggaman kita ya, emang bisa going offline? Soalnya hampir semua hal itu kita lakuin dari HP kita, dari mulai kerjaan, bayar ini itu, update kabar ke keluarga, teman, itu semuanya kita lakuin secara online. Nah, apakah going offline itu berarti kita semua harus meninggalkan semua kemewahan yang selama ini kita dapetin dalam genggaman tadi itu, atau gimana nih? Nah, untuk mengawali obrolan dan diskusi kita sore ini, kita udah kedatangan dua sobat baca yang mau sharing soal going offline. Pertama ada Pak Budi Sulistyo, Kadif di KNEKF. Betul ya Pak, bukan Kenek ya Pak? Ya, terima kasih Enda. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore Pak Budi, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, aduh agak grogi nih ya. Jadi Pak Budi ini adalah mantan bos saya di Strakom gitu. Jadi selama saya mengenal Pak Budi ini, beliau ini tuh luar biasa banget ya. Jadi di sela-sela kesibukannya di kantor, nah di rumah juga bekerja sama dengan istri tercinta untuk mengasuh 4 anaknya. Pak Budi ini tuh masih bisa aktif banget menjalankan hobi-hobi dan kegiatannya gitu. Mulai dari masak, berenang, nari ya Pak. Dan juga bahkan tuh Pak Budi ini membina Karang Taruna di lingkungan tempat tinggalnya gitu. Nah, Pak Budi ini juga seorang content creator. Jadi bagi yang belum follow silahkan follow @budisul untuk mendapatkan banyak banget informasi yang bermanfaat. Mulai dari seputar ekonomi syariah, review kuliner, sampai rekomendasi aktivitas bareng keluarga. Nah, lalu sobat baca kita yang juga akan sharing bersama kita di sini ada Nita Ayu Susanti, seorang Gen Z yang bisa dibilang sudah menerapkan going offline ini dalam kehidupannya. Jadi ya sobat baca semua, Nita ini mungkin setahu saya itu satu-satunya Gen Z di Biro KLI yang bukan pengguna aktif media sosial. Nah, menarik banget ya sobat baca. Jadi gimana bisa seorang Gen Z yang katanya itu digital natives ya, yang berdasarkan riset-riset tuh katanya karakteristiknya tuh tech savvy dan juga gemar bersosialisasi. Nah, gimana bisa sih Nita ini tanpa medsos gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kesempatan pertama untuk sharing saya berikan kepada Pak Budi.
untuk memberikan review bukunya ya Pak, atas Ya, buku Going Offline. Oke, baik ya, silahkan Pak. baik. Terima kasih, Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti deja vu ya, sore ini ketemu dengan beberapa teman KLI dan salam kenal untuk teman-teman sobat baca dimanapun berada. Sebenarnya memang di sini kemarin saya tidak tahu konsepnya bahwa ketika kita mengusulkan terus kita yang mempresentasikan ya. Tapi saya pikir ini adalah ide yang baik ya kepada kita semua. Terima kasih Mbak Vita dan teman-teman Perpus Kemenkulip yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Saya pikir ini hal yang sangat bagus untuk bisa kita adakan secara rutin. Oleh karena itu di episode ketiga ini kita buat seringan mungkin ya, baik itu presentasinya, kemudian ngobrolnya, jangan sampai kemudian kita menjadi keberatan untuk pertama membuat ide, kemudian kita sharing. Saya pikir ini sekaligus sebagai tempat bagi teman-teman sobat baca semua untuk bisa berlatih untuk berbicara di depan kita semua ya. Saya pikir kalau untuk hobi baca di sobat baca ini karena memang hobinya membaca, insya Allah pasti semuanya sudah rajin membaca. Tapi bagaimana kita bisa menuangkan ide kita ke dalam bahasa lisan dari buku yang kita baca, saya pikir ini salah satu cara yang baik bagi kita untuk bisa sharing. Dan buku yang pernah saya baca ini saya berkali-kali membaca ya, karena kadang-kadang untuk buku yang sifatnya adalah self development seperti yang buku Going Offline ini, buku-buku Desi Anwar khususnya, maupun misalnya buku terkait Atomic Habit, saya bacanya berulang-ulang karena kadang-kadang lupa, kadang-kadang memang untuk buku-buku yang pengembangan diri itu baca sebentar kan, yang susah itu kan menerapkannya ya, bukan membacanya apa yang sudah kita dapatkan. Nah, sebagai seorang jurnalis, Desi Anwar cukup bagus untuk menuangkan pesan kunci yang disampaikan, dan saya lihat hampir, enggak semua ya, hampir dari awal sampai akhir itu apa yang disampaikan Desi Anwar itu daging gitu ya, daging semua. Jadi dari pengalaman-pengalaman pribadinya, kalau saya lihat ini berbeda dengan buku Hidup Sederhana yang memang kisah-kisah pribadinya. Kalau ini lebih banyak self development, tapi masih ada beberapa yang mencontohkan terkait pengalamannya Desi Anwar sebagai seorang jurnalis. Dan buku ini sangat relate ketika saya baca di pertengahan 2021 ya. Ini kan bukunya terbit di Januari 2020. Jadi saya bacanya itu di Gramedia Digital, aplikasi yang waktu itu ditawari Mbak Vita untuk langganan mumpung ada diskon ya. Mumpung ada diskon, saya baca di aplikasinya, dan ini sangat relate bukunya ini dengan apa yang terjadi pada saat itu, di mana selama 2 tahun lebih kita menghadapi era online ya, baik itu melakukan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari. Nah, ini kita sudah mulai nih WFO-nya ditambah, terus kemudian acara-acara keluarga, acara di sekitar kita sudah mulai offline. Saya pikir ini masih relate sampai sekarang, bagaimana kita berpindah ya dari era bukan berpindah, maksudnya menambah jatah waktu kita untuk melakukan kegiatan secara offline. Buku ini bukan untuk mengajak kita dengan teknologi yang sudah sangat memudahkan, kemudian kita beralih sepenuhnya dari online ke offline. Meskipun kita tahu bahwa online itu memudahkan kita untuk melakukan banyak hal. Ya, di sini buku itu mengajak kita untuk sekali-kali kita meletakkan gadget untuk menikmati banyak hal ya, sambil menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan secara offline. Ya, dengan bukan berkomunikasi melalui WA yang kita bisa berbahagia dengan mengirimkan teks, video, emoji, tapi
buku ini lebih mendorong kita untuk mari kita manfaatkan indera kita, mata, telinga, sentuhan, perasaan, imajinasi, dan semua indera kita dengan optimal. Yang itu mungkin tidak bisa didapatkan ketika kita lebih banyak waktunya melakukan berbagai kegiatan dengan HP. Saya sendiri punya contoh yang lumayan apa ya, yang mungkin yang bagi yang sudah menjadi orang tua mungkin relate juga. Ketika kita tidak suka anak kita untuk main HP terus gitu. Itu seringkali saya itu mengingatkan anak untuk stop main HP sementara tangan saya juga megang HP gitu. Nah, ini membuat sesuatu yang kontradiktif juga gitu, dan ada beberapa kutipan di buku ini yang menarik ya, saya pikir seperti melalui media ini di sini, melalui sosmed dan realitas virtual, kehidupan online membuat kita memang sangat terhubung dan selalu aktif ya. Berbagai hal bisa kita lakukan dengan ponsel cerdas kita, bahkan ketika bangun tidur dan saat terakhir sebelum tidur yang kita pegang adalah HP, karena itu memberikan kenyamanan ya, bahkan persahabatan dan rangsangan yang membuat kita terus untuk bersemangat dan mengalihkan kita dari dunia nyata. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Desi Anwar, supaya kita sesekali untuk meletakkan ya, bukan menjauhi gawe kita untuk hidup di dunia fisik yang sebenarnya itu ada dalam keseluruhan indera kita, dan mengajak kita untuk lebih menghargai hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin seringkali luput dari perhatian. Misalnya bagaimana ketika ini hujan, kita keluar sejenak merasakan jalan di atas rumput, kita rasakan ketika kita misalnya pulang, ada momentum jalan kaki, di situ seringkali yang kita pikirkan adalah apa yang telah terjadi tadi atau apa yang akan kita lakukan, sampai mungkin seringkali kita lupa untuk melihat sekeliling dan juga merasakan bahwa di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita nikmati gitu. Kita untuk bisa lebih melihat, dan yang di kalimat berikutnya ini, meskipun memberikan manfaat tapi tidak seharusnya online menghilangkan kita dari kesenangan hidup di saat ini dan berinteraksi di dunia fisik. Seharusnya kehidupan online tidak membuat kita lupa bagaimana berkomunikasi dengan orang yang nyata dan menghargai keindahan lingkungan kita, dan serta tidak membuat kita tersesat dalam gangguan terus-menerus. Nah, ada hal yang menarik ya di sini. Ini karena saya batasi waktunya 30 menit saja. Agar kita lebih mengapresiasi hidup dan kehidupan ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita menikmati berjalan kaki, berbincang dengan orang lain, menikmati lukisan di galeri seni dan lain-lain, dan kemudian bagaimana di dunia ini banyak sekali seni kehidupan yang di bagian kedua terkait bagaimana orang itu banyak sekarang merasa FOMO karena sudah terhubung dengan internet. Kita tidak mau ketinggalan hal-hal yang baru, gosip-gosip baru, dan lain-lain. Sebentar ya, sebentar. Nah, di dalam mengapresiasi hidup dan kehidupan itu, di seni kehidupan ini, bagaimana mengelola waktu. Di sini disebutkan ada teknologi yang membuat kita bisa melakukan hal yang dulu itu misalnya antri ketika kita mau nabung, terus kemudian ngantri di berbagai hal, itu sudah bisa dilakukan dengan gadget, maupun kegiatan rapat yang harus kemana itu sekarang banyak dilakukan dengan daring. Nah, itu membuat kita lebih efisien dalam melakukan pekerjaan, dan kita lebih banyak waktu untuk bisa meningkatkan produktivitas dalam kehidupan kita. Nah, tapi di sini disinggung nih, ketika waktu yang sudah bisa kita saving untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya dilakukan secara offline, apakah memang sudah benar-benar produktif? Nah, ini
tanpa disadari ternyata waktu yang sudah kita save tadi untuk melakukan banyak hal yang bisa dilakukan menggunakan gadget, ternyata kita menggunakan waktu luang tersebut dengan gadget. Nah, sehingga waktu kita tidak produktif dan tidak berguna. Nah, ini juga disinggung oleh Desi Anwar, dan juga disebutkan juga bahwa tubuh kita itu melakukan komunikasi juga, komunikasi melalui sinyal-sinyal yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita lapar, kita capek, kita pusing, itu adalah sinyal dari tubuh untuk memberitahu bahwa kita harus istirahat, kapan harus makan, kapan harus berhenti makan. Nah, ini banyak terjadi ketika kita asik dengan gadget dan kita lupa bahwa itu saatnya kita harus istirahat, saatnya kapan makan, bahkan ketika makan pun di depan kita adalah gadget. Nah, ini Desi Anwar mencoba mengingatkan bahwa ayo kita memahami diri sendiri, sinyal-sinyal yang ada di tubuh kita, dan bahkan Desi Anwar menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa produktif mengisi waktu luang yang sudah di-saving tadi karena kita melakukan banyak hal dengan HP. Salah satu caranya, cara utama adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Jadi maksudnya waktu senggang tadi jangan sampai terlalu banyak kita scrolling mencari informasi tentang orang lain sampai kita lupa tentang diri kita sendiri, bagaimana potensi kita, apa yang bisa kita kembangkan, bagaimana mengurus keluarga dan lain-lain. Itu yang disampaikan oleh Desi Anwar. Dan juga di sini disebutkan mungkin karena kita terlalu banyak scrolling tentang rekomendasi ini dan itu jadi lebih banyak manusia itu mengkonsumsi apa yang diinginkan bukan apa yang dibutuhkan, sehingga kita seringkali mengeluarkan hal-hal yang tidak bermanfaat baik itu untuk makanan, pakaian maupun tubuh kita, untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan juga bagaimana mengontrol emosi dengan banyak HP berhubungan dengan gadget, itu otomatis kita akan mendengarkan bagaimana orang mengomentari tentang kita. Nah, ini seringkali kita terbawa emosi. Padahal sebenarnya kita harus bisa mengontrol diri kita masing-masing. Nah, kita diminta untuk melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya pagi hari melihat langit cerah, terus kemudian ketika hujan seperti hari ini, bagaimana kita melihat di luar, hujan seperti apa, suaranya, kita mengoptimalkan indera kita, pendengaran, penglihatan, dan lain-lain. Nah, di sini penulis menyampaikan supaya kita lebih banyak menikmati itu. Dan untuk tips-tips going offline, apa yang disampaikan oleh Desi Anwar di sini, ternyata untuk kita bisa going offline secara sukses itu, tips pertama bukanlah kita bisa memiliki kemampuan untuk public speaking yang bagus. Jadi bagaimana kita bisa diterima di orang lain, mungkin karena Desi Anwar kan dia sering melakukan wawancara ya, tokoh-tokoh, orang kecil, dan lain-lain. Bagaimana orang itu bisa menerima apa yang kita sampaikan, maupun kita bisa mendapatkan hal yang kita inginkan dari orang lain, itu bukan bagaimana kita bisa menyampaikan secara bagus. Yang pertama bukan itu, tapi adalah dimulai dari kemampuan kita mendengarkan. Jadi bagaimana kita bisa mendengar orang lain itu menjadi kemampuan pertama. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengapresiasi orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain. Kemudian Desi juga menyampaikan tips lain adalah cara bagaimana kita memperhatikan orang lain. Jadi kemampuan public speaking itu yang kesekian, tapi bagaimana kita mendengarkan, mengapresiasi orang lain, bagaimana kita memperhatikan orang lain. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Wempi Saputra sebelum beliau pindah ke World Bank. Jadi orang itu banyak asik dengan mendengarkan omongannya sendiri sampai dia itu lupa
dan tidak memperhatikan bagaimana gestur orang lain. Nah, ini perlu menjadi perhatian bahwa orang itu sudah sangat yakin tentang apa yang dia bicarakan tanpa melihat respon dari pihak yang diajak bicara. Nah, kemudian selain itu adalah memfokuskan pikiran. Memfokuskan pikiran, maksudnya memfokuskan pikiran itu kita tidak banyak procrastination ya. Jadi ketika kita mau ke A dan B, itu ya udah, kita kan seringkali melakukan procrastination untuk hal yang tidak bermanfaat, yang itu akhirnya mengurangi waktu ya. Kemudian meningkatkan kreativitas, berbicara itu juga harus lebih kreatif ya kita. Dan juga bahkan disarankan untuk kita banyak membaca puisi, karena memang di puisi itu kan banyak konsep abstrak, perasaan kita ikut terlibat, ide, emosi, dan tidak hanya membantu kita untuk menjelajahi dan memahami emosi yang dirasakan oleh penulis, tapi bagaimana kita berempati dengan orang lain. Dan juga ternyata untuk going offline, kita juga harus banyak membaca. Dan di sini dicontohkan untuk membaca novel, karena dengan membaca itu kita menenggelamkan diri dan terpaut dalam sebuah kisah di mana kita akan dibawa ke sebuah alam seperti pemikiran si penulis yang sangat besar kemungkinan itu berbeda dengan yang kita jalani sehari-hari. Saya pikir bertemu dengan orang lain seperti sore ini ya, saya sangat bahagia sekali dengan teman-teman yang kita bertemu yang belum saling kenal. Di sini kita nanti lebih banyak saling sharing ya. Mungkin ada yang lebih bisa men-summary buku ini yang sudah membaca untuk nanti sharing apa saja hal yang bisa didapatkan. Jadi kalau di buku ini Desi juga menyampaikan membaca itu bukan hanya untuk melewatkan hobi ataupun menghabiskan waktu ya, tapi lebih banyak menjadi sarana untuk kita bertumbuh kembang sebagai manusia. Kita ikut merasakan apa yang dipikirkan oleh orang lain untuk bisa kita bertumbuh kembang tanpa harus kita mengalami kejadian itu. Sehingga membaca itu sangat berguna. Dan juga bahkan untuk tips going offline adalah kita menyalurkan hobi, misalnya seperti melukis, karena melukis itu bisa menjadi sebuah terapi menurut Desi Anwar. Nah, beberapa hal tadi itu yang saya dapatkan ya dari buku Going Offline ini. Saya belum terlalu mengeksplor di bahan ini untuk terkait Going Offline ini, tapi intinya adalah supaya sesekali itu sangat perlu bagi kita untuk bersukacita dalam kegiatan yang sifatnya offline untuk bisa mengasah indera kita, dan juga bagaimana kita mengontrol emosi kita untuk nanti ketika kita offline akan sangat menjadi momentum yang sangat baik. Dan ke depan kapan ayo kita ketemu offline supaya untuk bisa saling menginspirasi dan saling belajar banyak hal. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Endah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang. Namanya juga newbie ini, baru sharing session seperti ini baru saat ini. Terima kasih atas waktunya mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang udah berkenan sharing. Ini ada pujian juga nih untuk Pak Budi di kolom chat. Katanya makasih Pak Budi udah sharing. Kalau ngobrol langsung dan lihat story-nya Pak Budi, kelihatan banget sering baca buku dan wawasannya luas. Waduh. Oke, keren banget ya reviewnya Pak Budi ini tentang buku Going Offline. Nah, jujur saya sendiri tuh belum baca Pak sampai tamat gitu, cuman sekilas-kilas aja. Tapi dari storytelling Pak Budi tadi itu rasanya kayak udah tamat gitu Pak baca bukunya gitu. Jadi kesimpulannya dari buku ini Pak, Going Offline itu bukan berarti kita meninggalkan semua gawai kita dan juga mematikan jaringan internet kita gitu, tapi kita tuh agar bisa lebih merasakan kesenangan gitu ya Pak di kehidupan nyata kita dengan semua indera yang kita miliki gitu. Terus tidak lupa berinteraksi dan juga menghargai lingkungan sekitar kita gitu ya, kurang lebih ya Pak.
Ya, Selanjutnya saya persilahkan Nita untuk sharing pengalamannya dalam going offline ya. Jadi dulu pertama kali ngobrol sama Nita ini, saya tuh jujur agak terkejut gitu ya. Nita ini cerita, katanya dia itu tidak tidak terlalu menikmati komunikasi termediasi gitu, bahkan melalui WA. Katanya tuh ngobrol langsung itu lebih seru gitu. Jadi mungkin Nita bisa cerita ke kita, silakan Nita. Ya, makasih Mbak Endah. Sebenarnya ini agak kontradiktif ya bahasan kita hari ini. Kan ini kan going offline, tapi kita nge-zoom. Ini nggak offline, ini online. Tapi yang saya pahami di going offline itu sendiri adalah bukan berarti kita yang tadi dibahas juga oleh Pak Budi Sulis yang keren banget tadi ya tentang bukunya Desi Anwar ini. Going offline itu adalah pembatas gitu. Saat kapan kita harus online, kayak sekarang ini kan kita Zoom ya. Jadi kita fokus di Zoom ini. Pas saat kita lagi di dunia nyata, ya kita fokus di dunia nyata. Jadi lebih ke kita tahu batasan antara kita itu harus jadi maya dan kapan kita harus jadi nyata. Untuk komunikasi tadi sendiri ya. Jadi sebelumnya itu saya biasa-biasa aja untuk komunikasi lewat sosial media. Tapi sejak COVID, waktu itu saya masih kuliah online, ngerjain tugas online, komunikasi juga online. Saya itu agak ya seperti teman-teman yang lain ya. Seperti di teman-teman yang lain. Jadi kayak kita merasa, wah, waktu itu berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Jadi sejak itu, saya sadar kalau ternyata ngumpul sama teman, ngobrol sama teman-teman saya itu seru banget. Nah, akhirnya sering terjadi salah paham gitu loh saat WA atau saat ketik lah. Media ketikan itu kita sering salah paham kan. Pasti Bapak Ibu dan Mas Mbak semua pernah merasakan oke. Padahal tulisan oke itu kalau kita sehari-hari biasa ya, tapi kalau kalau lewat chat itu kok dia cuek banget ya. Saya habis salah apa sih? Apa sih? Dan untuk teman-teman yang Gen Z itu banyak alay-alay ya, kayak habis apa stiker-stiker, dikasih tulisan yang banyak iya, itu karena itu kita ngerasa kok kayak saya cuek ya. Itu makanya saya kadang nggak suka online, mending kayak kalau mau ngobrol sama saya itu ketemu saya, itu teman-teman saya biasanya kalau weekend ngajak saya makan siang, terus ya udah kayak kita makan, ngobrol, HP ditaruh, ngobrol, makan, habis itu ya udah kayak daripada tiap hari chattingan nih, chat apa-apa ini kamu lagi apa gini ini kayak nggak penting banget terus padahal kita nggak punya deep relationship untuk itu. Itu mungkin Mbak Endah untuk pembukaannya. Oke, jadi titik baliknya itu pas COVID ya, Nit ya. Jadi Ya, sebelumnya mungkin biasa aja gitu ya, berkomunikasi lewat media gitu. Selanjutnya tentang medsos nih, Nit. Jadi kalau saya sendiri sih mengakui ya, udah ketergantungan ya sama medsos gitu. Karena menurut saya dengan medsos itu saya bisa merasa kayak tetap terhubung gitu dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang-orang gitu. Kadang kan banyak banyak teman atau kolega gitu yang sudah lama tidak berkabar gitu, tiba-tiba muncul di feed atau muncul story-nya gitu. Wah, ternyata dia sekarang ini gitu. Nah, kalau menurut Nita gimana? Mungkin saya mau klarifikasi ya. Jadi saya nggak medsosan bukan berarti saya hidup di gua yang saya nggak tahu teknologi itu apa. Kan kayak saya culun nggak tahu itu apa medsos, bukan ya. Tapi ibaratnya mungkin analoginya itu kayak jaket. Saya itu teknologi kayak jaket. Jadi kalau saya pas kedinginan, ya saya pakai jaket itu. Kalau pas nggak dingin, ya saya lepas. Pun sama kayak medsos. Saya buka. Saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya buka Twitter, saya punya WA, punya Gmail. Cuman saya pakai kalau saya butuh. Pun sama kayak toko online atau apapun itu, saya pakai pas saya kayaknya, oh saya mau ngubungin teman saya. Kayak kemarin saya ngubungin teman saya yang di Medan, di Makassar. Ya saya chat, gimana kabarnya, apa-apa. Tapi setelah itu udah nggak lagi. Bukan saya yang terus-terusan gimana-gimana itu enggak. Atau kayak zaman sekarang itu, saya kayak lagi naik motor ya, itu sering orang naik ojek online itu masih scroll sesuatu gitu. Terus kayak jalan, itu masih scroll kayak teman-teman saya di sini juga. Dia itu tiap hari buka toko online. Terus kayak tanyain, emang kamu nyari apa sih? Nggak tahu. Kan habis gajian. Kayak dia gatel gitu loh, tangannya habis gajian itu mau beli sesuatu. Yang nggak tahu beli apa. Jadi saya ibaratkan,
Ya katakanlah saya pengen beli celana nih, ya udah saya buka toko online celana, saya cari celana, oh ini bagus, beli, udah, ya udah. Ini bukan berarti saya nggak pakai, cuman memang saya coba untuk tahu itu kebutuhan atau memang saya cuma cari-cari aja nih. Terus masalah HP ya, saya itu sebenarnya selalu pegang HP karena kan kerja juga online, kayak hari ini saya WFH online. Kita kan pakai Teams ya, Teams, WA. Jadi ya saya selalu untuk sebisa mungkin fast respon. Sini juga ada atasan saya, loh Mbak Sita. Di kalau masa saya di chat Mbak Sita, terus nanti saya nggak bales, ya saya coba mungkin untuk fast respon atau pegawai lain yang tanya. Tapi bukan berarti saya mencari-cari nih apa ya. Gitu. Saya coba untuk tetap hidup di masa kini. Tapi kalau memang perlu ya saya pakai. Itu mungkin Mbak. Jadi terkait itu ya, kebiasaan scrolling medsos, terus toko online gitu ya, mungkin itu ada kaitannya juga ya sama bahasan Pak Budi dari buku Desi Anwar tadi yang tentang FOMO ya gitu. Terus Nita nggak takut missing out atau dianggap missing out sama teman-teman? Apa teman-temannya tuh udah memahami karakter Nita seperti itu? Terkait FOMO ya. Sebenarnya FOMO itu bisa kita atasi kalau kita itu tahu apa yang penting buat kita gitu. Sebenarnya yang penting buat kita apa sih? Terus kalau kita tahu info artis terkini itu begini, apa itu begini, itu ngefek gak sih buat hidup kita sebenarnya? Saya juga kadang sama teman saya itu ngobrol tentang topik A, tentang happening sekarang. Bisa sama teman saya pasti kayak, apa sih yang bisa kita ambil? Dan lebih banyak adalah mengendalikan emosi. Biasanya kan orang-orang yang viral-viral itu kan, mereka kayak apa tiba-tiba main kekerasan atau main apa, itu kan karena nggak memikirkan emosi kan sesaat. Jadi bukan berarti kita nggak belajar dari pengalaman orang lain gitu. Sebenarnya bisa berita apa ya? Kalau saya sama teman saya itu biasanya kita suka membedah suatu kasus karena mereka tahu saya itu bakalan nggak cari berita. Dan sebenarnya berita itu nggak usah dicari kalau memang itu apa ya viral itu kita bakal tahu sendiri entah dari grup keluarga, entah dari grup teman, grup kantor, grup apa kalau memang berita itu penting di headline news atau apa pasti ada sendiri. Maksudnya nggak harus kita kayak mencari tahu banget, tapi kita pasti tahu. Dan yang lebih penting lagi jangan sampai kita cuma nonton, kita nih tahu banyak berita, 10 berita, tapi cuma judulnya doang gitu. Mending kalau bagi saya tahu satu berita, saya sama teman saya cari ini kenapa sih kok begini, cari sudut pandang lain apa-apa, satu topik, dan kita nggak tergoreng sama berita lah. Kan kita tahu berita kan sukanya goreng-goreng ya, kayak ini nanti begini, padahal realitanya sangat beda. Tuh. Jadi selain itu juga kita itu harus tahu arah kita gitu loh. FOMO itu sebenarnya kan menyebabkan anxiety ya, menyebabkan apa ya? Kayak kita terombang-ambing lah. Ada isu begini, oh kita harus begini, isu begini kita harus begini. Jadi kita itu, saya pernah dinasihatin gini. Saya itu kan orangnya penakut ya. Tapi kalau orang berani itu artinya apakah orang yang nggak takut? Kan bukan. Orang yang berani itu artinya tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, caranya kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu arah. Saya pernah nonton suatu video, mungkin udah ada yang nonton juga. Jadi itu ada seorang pemuda dan juga kuda. Pas ditanya, kita mau kemana? Nggak tahu. Ya udah, kita nggak akan pernah tahu kemana tujuan kita. Tapi kalau, oh saya itu mau ke sungai, ya udah kita bakalan terus mencari sungai, entah kita kesasar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tapi kita tahu saya itu mau ke sungai loh. Jadi meskipun kita muter-muter, kita tahu tujuan akhir kita. Nah, itu juga sebagai salah satu biar kita itu nggak takut FOMO, karena kita tahu tujuan kita. Jadi maupun apa yang terjadi, kita masih tahu apa yang penting buat kita. Itu mungkin Mbak. Tapi ngomong-ngomong nih, Nita udah baca belum buku Going Offline yang tadi direview Pak Budi? Bagus sekali sih Mbak bukunya. Jadi baca ya, Nit? Atau Ya. mungkin Nita ada rekomendasi buku apa yang menarik buat sobat baca dengan topik yang serupa mungkin, Nit? Buku yang serupa Desi Anwar juga bagus, yang Hidup Bersahaja itu juga bagus. Dan Going Offline sendiri juga bagus. Jadi buku-buku tipe kayak ini, kalau teman-teman yang belum baca, jadi setiap
itu kayak cerita pendek gitu loh, kayak sehalaman, 2 halaman. Jadi kayak seru aja dibaca, nggak harus sekali langsung selesai. Dan kita itu tahu banyak, tapi seringnya lupa kan. Jadi sebenarnya ya kita terus baca aja gitu. Buku apapun itu bagus. Tapi mungkin yang saya suka, yang setipe kayak itu, mungkin banyak yang tahu juga. Mana ya? Oh, yang ini. Ini. Gak kelihatan ya. The things you can see only when you slow down. Jadi itu kayak mengingatkan kita untuk apa ya? Untuk pelan-pelan lah. Teknologi kan mengajarkan kita cepat ya, dan buru-buru. Nah, itu juga bagus. Itu mungkin Mbak. Endah. Mungkin terakhir nih Nit, jadi tips apa yang bisa Nita kasih gitu ke sobat baca semua atau mungkin ya dari pengalaman Nita aja gitu untuk sobat baca yang baru mau mencoba untuk lebih going offline. Kalau saya ngelihat teman-teman yang paling susah itu yang milenial sih. Gen Z kalau salah. Kalau yang milenial itu bisa apa ya? Udah bisa batas, kayak saya lihat mbak saya, apa kakak-kakak itu kayak masih oke lah. Mereka udah dewasa untuk mengatur. Tapi yang Gen Z itu kayak apa ya? Saya kalau ngelihat teman saya itu apa sih? Kamu ngapain sih? Sepenting apa sih? Gitu. Saya kayak heran banget. Nah, yang bisa kita lakukan kalau saya sendiri itu seperti yang tadi Pak Budi kan ada di salah satu bukunya dikutip kalau kita itu sebelum dan sesudah tidur itu selalu pegang HP. Nah, saya dimulai dari hal kecil itu, sejam setelah saya tidur dan sejam sebelum saya tidur, saya itu nggak pegang HP. Dia bisa bangun, matiin alarm, udah saya sikat gigi lah, sholat, apa ngapain hal lain, terus saya baru buka HP lagi. Terus sebelum tidur, saya matiin HP dulu, saya baru sikat gigi, cuci muka, beres-beres, siap tidur. Jadi sebenarnya kan itu kecil ya, cuma sejam sebelum dan sesudah. Tapi saya ngerasain banget, saya habis bangun tidur itu nggak capek. Sebelumnya kan saya kadang scroll misalnya kayak main pokoknya nonton di HP. Terus tiba-tiba udahlah tidur. Saya tetap main HP ya. Tadi saya bilang saya bukan berarti nggak pernah main HP. Dan itu capek. Jadi makanya saya letakin, udah nggak pegang HP. Terus selain itu, yaitu lebih ke mengenal batasan untuk nggak megang HP. Saya kadang nonton juga film di HP, itu saya sering sih nonton film yang bikin saya pegang HP terus, itu kayak apalah video, saya nonton dokumenter, saya suka kayak gitu-gitu. Nah itu, saya kadang nonton sampai ketiduran, kayak itu adalah sebelum tidur, kayak dongeng sebelum tidur, dan itu bikin capek. Jadi sebelum dan sesudah tidur, saya itu sejam nggak main HP. Selain itu juga untuk tadi kan dibahas juga di buku yang Cita Rasa Seni ya. Kalau saya itu seni yang menurut saya itu bisa going offline itu adalah orkestra. Karena di orkestra itu no record, nggak boleh nge-record. Dan setiap orang tuh nggak ada yang pegang HP. Dan nggak boleh pegang HP karena layar HP kan terang ya. Sedangkan pas orkestra tuh gelap banget. Jadi benar-benar setiap orang itu fokus ngelihat ke depan. Paling kan orkestra cuma 20 menit kali 2, kayak 40 menit. Tapi benar-benar kayak ngelihat orang gesek biola, orang mencet touch piano, kayak itu benar-benar pengalaman yang kita benar-benar into di situ gitu loh. Mindfulness lah kalau orang zaman sekarang nyebutnya, kayak hadir masa kini. Kayak misalnya ini kita lagi nge-zoom, ya udah pikiran kita itu di sini di Zoom, kayak saya mau ngomong apa ya saya di sini. Nanti kalau udah selesai Zoom ya udah dimatiin laptopnya, kita kegiatan yang lain. Itu sih yang selalu saya pelajari untuk tahu batasan tadi. Kapan sih saya butuh jaket, kapan saya harus melepas jaket itu. Selain itu, mungkin going offline adalah, saya lalu lihat video, orang itu suka mencari kebahagiaan kan. Kayak, apa sih yang kita cari dalam hidup? Kebahagiaan. Nah, ada cerita tentang ikan itu ikan muda nyari itu ke laut, di samudra. Di mana sih samudra? Kok aku mencari-cari gak ketemu ya samudra itu? Terus dijawab, lah ini samudra. Enggak, ini enggak samudra, ini air. Nah, kebahagiaan pun sama. Sebenarnya kebahagiaan itu ada di sini, di sekitar kita, yang kita nggak sadari, kayak yang tadi Pak Budi udah jelasin, kayak hujan, matahari, atau apapun yang hal sepele, kayak sekarang kita bisa Zoom atau apa, tapi kita seringnya lupa untuk itu, dan kita selalu melihat orang-orang di media sosial yang lebih bagus, lebih indah. Yang selalu saya ingat adalah, mau saya 100 kali nonton mukbang orang makan ayam, katakanlah ya, ayam goreng, itu kalah sama kita sendiri makan sekali ayam. Jadi apa ya?
oke sih kita nonton apa bagus, tapi sebagus apapun yang di layar, yang di HP, tapi tetap nggak bisa ngalahin apa yang benar-benar kita pegang, apa yang benar-benar kita cium, apa yang benar-benar kita rasakan lah dengan indera kita. Itu mungkin sekian Mbak Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Nita atas sharingnya sore ini. Jadi menarik banget ya, menurut Nita kehidupan online itu diibaratkan jaket gitu ya. Jadi ada waktunya dia dipakai, ada waktunya dia dilepas. Oke, terima kasih Nita. Mungkin kapan-kapan kalau nonton orkestra mungkin bisa ngajak kita ya, Nita. Oke, selanjutnya saya persilakan Sobat Baca semua di sini untuk sharing pengalamannya, bisa juga sharing buku bacaannya, atau ada yang ingin bertanya ke Pak Budi mungkin, atau mungkin ingin kenalan sama Nita. Nah, silakan raise hand ya Sobat Baca semua. Iya, mengingatkan juga bahwa Sobat Baca yang paling aktif ngobrol sama kita sore ini akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Kemenkeu. Oke, ini ada yang sudah raise hand ya. Pertama mungkin dengan Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak Yumif ini ya. Mungkin silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oh Bapak, maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebutuhan, perkenalkan nama saya Yunus Aswadiar. Saya seorang pengelola perpustakaan sekolah di SMPN 9 Probolinggo. Yang saya tanyakan, kebutuhan yang ada di perpustakaan ini kadang pemustaka akan bertanya, Pak, punya novel baru enggak? Nah, akhirnya kami membuat sebuah inovasi, yaitu anak-anak membuat sendiri. Cuman basicnya saya belum paham betul tentang penulisan novel itu bagaimana. Yang kedua, mungkin dari perpustakaan Kemenkeu ada link untuk perpustakaan digital yang bisa dibagikan pada perpustakaan sekolah. Mungkin bisa masuk, kita sebagai pengguna bisa masuk, mungkin berkenan untuk menyampaikan ke saya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yumif atas pertanyaannya. Mungkin terkait perpustakaan digital ya, mungkin bisa dibantu dari teman-teman Kemenkeu, mungkin Mbak Vita bisa sharing dengan kita di sini. Ya, izin Bapak. Untuk sementara kalau e-perpusnya Kemenkeu sendiri ini hanya bisa diakses khusus internal Kemenkeu saja. Nah, kalau untuk perpustakaan digital yang bisa diakses untuk umum ada dari Perpusnas, e-Pusnas, atau e-perpus Kemendikbud. Nah, itu bisa diakses untuk umum, bisa di-download di Play Store e-perpus Kemendikbud. Nanti bisa melakukan pendaftaran di sana. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Mbak Vita atas sharingnya. Selanjutnya ada Pak Eko Susilo, silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang minggu kemarin saya sudah dapat buku, kali ini saya kayak aja sudah dapat buku lagi, enggak deh. Belum ini. Tapi bukan karena bukunya ya. Saya ingin bertanya ini sama Pak Budi. Buku Going Offline itu apakah ada narasi yang mengatakan itu pengalaman pribadi? Itu kan kalau nggak salah non fiksi ya. Fiksi apa non fiksi ya? Pak Budi. Pak, jadi kalau ini tidak ada keterangannya fiksi non fiksi Pak, tapi saya anggap bahwa ada beberapa contoh ketika Desi Anwar itu memberikan contoh terkait tadi ya yang hobi baca buku. Desi Anwar ada satu bagian yang menyatakan bahwa ketika umur 7 tahun, mengapa dia hobi baca buku itu baca sebuah novel yang bercerita tentang pekerja-pekerja tambang yang ada di California, dan itu pekerjaannya sangat berat. Dia bisa membayangkan bagaimana meskipun dia belum pernah ke sana, suasana di sana, ini anak kecil 7 tahun ya Pak ya, suasana di sana, bagaimana buku itu bisa menginspirasi. Itu sebuah novel yang dimiliki oleh
orang tua dari temannya yang bukunya itu sudah cukup buluk dan ketika membaca pertama dia tertarik dan meminjam ke temannya dan itu diperbolehkan dan dia bisa menghabiskan waktu hanya dalam 4 jam untuk membaca buku itu dan dia juga suka membaca buku-buku koleksi orang tuanya sebagaimana kita ketahui orang tua dari Desi Anwar ini kan juga seorang akademisi ya Pak ya akademisi yang bahkan bapaknya itu selama 20 tahun kalau tidak salah itu mengajar di Inggris. Demikian Pak. Oh ya, Pak Budi sekarang dinas di mana Pak? Saya di Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Oh iya. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau tadi saya baca di Goodreads, saya belum pernah baca bukunya Desi Anwar ya. Tapi saya pernah ketemu sekali di Bali waktu itu dan tugas. Bu Desi Anwar ini ngisi acaranya Perben waktu itu. Kita diundang oleh Kakanwil Perben. Memang apa ya, agak termasuk orang yang smart sih. Saya pernah menghubungi secara pribadi, kemudian saya dikenalkan oleh 2 orang tokoh dunia. Yang pada waktu itu saya hanya mengatakan bahwa apakah Ibu ingat dengan saya, gitu kan? Pertanyaan saya begitu. Saya yang bertanya mengenai Ibu pada saat Ibu jadi apa namanya pembawa acara. Pembawa acara itu nama bahasa kerennya apa ya? Anchor Pak, anchor. Anchor itu ingat gitu ya. Oh ingat gitu. Terus kemudian saya langsung waktu itu saya pakai aplikasi Google Plus tahun 2014 atau 2012. Saya masih tahun 2012 itu ada aplikasi namanya Google Plus. Saya langsung dikenalkan sama namanya Larry Page sama Sergey Brin. Sama Desi Anwar itu dikoneksikan ke itu pendirinya Google itu. Ada satu hal sih sebenarnya yang saya agak bingung juga sih. Kenapa buku ini judulnya Going Offline gitu ya? Kalau definisinya kalau going offline kalau tidak salah kan apa ya? Melakukan perjalanan yang membawa kita ke jantung kehidupan nyata itu sendiri. Untuk menemukan dunia di luar dan bahkan untuk menemukan dunia di dalam ke jantung tempat jati diri kita berada. Apa seolah-olah kehidupan yang selama ini misalnya saya sendiri gitu ya. Kalau tadi dicontohin sama Mbak siapa tadi mohon maaf Mbak Nita Pak. Ya itu bukan menjadi diri kita sendiri saat ini. Apa misalnya dengan aktivitas yang sehari-hari itu bukan diri saya sendiri gitu loh. Kalau boleh seolah-olah kalau membaca definisi saya jadi ini berarti selama ini saya bukan diri saya sendiri dengan segala kemajuan teknologi, HP, gadget, berita ini segala macam. Terus diri saya sendiri yang sebenarnya yang mana kan gitu. Ini nanti larinya ke filosofis nantinya. Ya tapi ini anu aja. Saya ingin kenal juga dengan yang lain Pak Budi, Mbak Bu Nita Ayu. Tadi yang jadi apa namanya? Jadi host. Hostnya siapa ya? Mbak Endah. Mbak Endah ya. Pak. Mbak Endah. Ini kan selama ini kan kita memang belum kenal banyak. Ini pertemuan ketiga apa kedua ya? Ketiga Pak. Ketiga. Ya, yang ketiga kali ini. Jadi menarik sih. Walaupun saya sebenarnya sekarang jadi agak definisi ini saya jadi apa ya? Jadi bisa dibilang galau lah. Apakah diri yang selama ini yang saya munculkan hari ini, yang bicara hari ini itu bukan diri saya sendiri? Dengan hiruk pikuk kehidupan yang mungkin berbagai macam. Kalau saya membaca buku itu Going Offline, saya akan berada dalam penemuan jati diri yang ada kan gitu ya. Ya itu aja Pak. Nanti mohon ininya aja. Baik, makasih. Pencerahannya gitu. Pak Eko, salam kenal juga Pak. Jadi kalau kita yang Bapak sampaikan tadi dengan berbagai era gadget saat ini, apakah kita tidak menjadi diri sendiri? Nah,
Ada satu bab yang terkait FOMO tadi Pak, dengan kita fear of missing out, dengan hal-hal yang baru yang ada, baik itu isu maupun perkembangan yang ada. Di sini disebutkan bahwa dengan adanya FOMO itu kita menganggap orang lain lebih baik dari diri kita. Sehingga kita mengejar menuju ke orang lain yang bahkan kadang-kadang tidak kita butuhkan, tapi hanya berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini disebutkan ada salah satu kalimat yang menarik yang di dalam bab FOMO ini, semakin jauh kita lari dari diri kita sendiri, maka semakin jauh pula kita dari diri sejati kita dan semakin buta terhadap tujuan hidup kita. Tadi kan Bapak sampaikan di Goodreads terkait dengan bagaimana itu masuk ke jantung, hati, dan pikiran tadi ya Pak ya. Nah, biasanya karena kita biasanya terus merasa ingin terus terlibat dalam berbagai kegiatan yang semakin tidak bermakna karena ingin mengejar ketertinggalan tadi karena FOMO, hanya demi mengisi waktu. Kita lelah mencari berbagai cara untuk mengesankan dunia tentang kita di sekitar kita ini tanpa merasa puas dan dipuaskan. Jadi dengan kegiatan kita offline, merasakan apa yang di sekitar kita dengan indera kita, meletakkan gadget sejenak, diharapkan supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Sepertinya demikian, Pak. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini sangat aktif loh Pak Budi. Jadi dari episode yang kedua kemarin tuh Pak Eko adalah peserta yang paling aktif ngobrol. Jadi beliau yang mendapatkan hadiah. Nah, jangan sampai nih minggu ini hadiahnya jatuh ke Pak Eko lagi. Jadi sobat pustaka yang lain yang mau sharing sama kita silahkan, masih ditunggu raise hand-nya. Nah, sembari menunggu, di kolom chat ada dari Mbak Suki Zahrotin Nisa yang mengatakan senang sekali dengan analogi jaket dari Nita tadi ya, yang menggambarkan tentang penggunaan internet, HP, teknologi komunikasi lainnya. Terima kasih, mudah diingat dan akan diaplikasikan. Jadi, apakah masih ada sobat baca yang ingin sharing pengalaman atau rekomendasi bukunya mungkin? Mbak Indah, Oh, izin oke. menambahkan. Oke, silakan Nita. Untuk yang online tadi mungkin bisa dilihat nih, saya lihat di HP. Jadi saya itu di HP pakai yang Ipusnas tadi udah disebut Mbak Vita di di chat sama iJakarta. Jadi banyak orang yang belum tahu nih bisa Kalau ya. mohon maaf saya putus, kalau bintang pustaka pernah dicoba belum yang dari Perpusnas? Mungkin yang terbaru. Bintang pustaka. Untuk yang itu saya belum, saya biasanya masih pakai yang Ipusnas Oh, atau masih Ipusnas ya. Oke. ya. Jadi maksudnya untuk teman-teman semua yang kayak saya going offline ini, saya bacanya juga ada di sini, ada di Ipusnas sendiri, ada going offline di Si Anwar. Dia bisa kita lihat sendiri dan isinya ini apa ya? Kalau tadi Pak Eko mungkin kalau yang saya sharing tadi itu bukan lebih ke ke bukunya ya. Itu adalah bagian Pak Budi Sulis tadi. Kalau saya itu lebih ke pengalaman pribadi diri saya sendiri yang mungkin ada kaitannya dengan. Mohon maaf saya potong lagi. Kalau nambah pertanyaan boleh nggak ya? Ini kebetulan saya ada kesulitan juga. Mungkin ada sharing-sharing ilmu. Di tempat kami kan belum mengadakan namanya barcode buku ya. Jadi kan untuk pengembangan akreditasi ke depan kan inovasi kan ada barcode buku. Nah, bagaimana cara menurut jenengan itu untuk barcode buku yang biasanya ditempel-tempel digantung-gantung untuk menunjang akreditasi perpustakaan? Mohon maaf, saya menyelah. Mbak Vita mungkin untuk terkait itu. Mungkin Mbak Vita atau bisa dibantu Mbak Debbie mungkin, pustakawan Kementerian Keuangan. Izin Bapak, mungkin kalau itu nanti bisa secara japri ya belajar sama kami atau tapi sebenarnya harusnya sudah ada pembinaan dari perpustakaan daerahnya Pak, seperti itu. Oh, baik. Nita, ada yang mau ditambahin lagi mungkin ya? Sudah mungkin Mbak, menginfokan aja kalau
aplikasinya masih banyak buku-bukunya. Mungkin bisa dicoba bagi yang belum. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa baca buku ya, dalam artian kalau di perpustakaan nggak ada buku yang terbaru, kan ada perpustakaan online yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Oke, jadi di perpustakaan Kementerian Keuangan juga bisa ya baca buku secara online lewat aplikasi e-Perpus. Mungkin sobat baca pegawai Kementerian Keuangan SMP BLU yang belum jadi anggota, belum punya user e-Perpus, mungkin bisa mengajukan request ke perpustakaan Kementerian Keuangan. Nah, di situ ada banyak banget koleksi buku digital dari Gramedia yang bisa dipinjam secara gratis. Oke, apakah ada lagi yang masih ingin sharing? Oke, jika tidak ada, mungkin pas banget ya, ini sudah mendekati jam 5 sore, bentar lagi ada reminder untuk logout ya. Jadi mungkin saya bisa mengakhiri Ngobras episode 3 kali ini. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Nita, terima kasih teman-teman Kemenkeu-LIP dan juga semua sobat baca yang sudah berpartisipasi dalam Ngobras episode 3 ini. Nah, ini kan hari Jumat sore nih menjelang weekend, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita mencoba untuk memulai going offline ya, dan lebih menikmati waktu kita untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita. Selamat berakhir pekan, Sobat Baca. Sampai bertemu di Ngobras 4 pekan depan di link Zoom yang sama, di waktu dan hari yang sama, dengan topik yang berbeda. Dan yang pasti nggak kalah menarik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Enda. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya.